Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-59, Al-Mu'id, yang maha mengembalikan. Perkataan Al-Mu'id tidak ditemukan dalam Al-Quran, baik yang menunjuk pada Allah maupun selainnya. Perkataan Al-Mu'id berasal dari akar kata yang memiliki huruf Ain, Waw, yang diubah menjadi Ya dan Dal. Makna Al-Mu'id berkisar pada dua hal, yaitu penduaan sesuatu dan jenis kayu. Dari penduaan sesuatu melahirkan makna pengulangan. Dari makna pengulangan akhirnya dapat melahirkan pemahaman mengenai mengembalikan. Allah Al-Mu'id, Allah maha mengembalikan. Pemahaman terhadap Allah yang maha mengembalikan terkait pula dengan kemampuannya menghidupkan kemudian mematikan hamba-hambanya. Menurut Al-Kindi, Allah menciptakan manusia, mematikan dan menghidupkannya setelah kematian tidak lebih sulit dari mencipta alam raya yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27 yang artinya, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkenan dengan sifatnya bahwa Allah maha mengembalikan tercermin pula dalam Quran surat Yunus ayat 4 yang artinya, hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Masih menurut Al-Kindi, kemampuan dan kekuasaan Allah untuk mengembalikan sesuatu tidak diperlukan waktu atau materi. Sebab bila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman, kun fayakun, maka jadilah. Demikian Allah Al-Mu'id. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Mu'id yang maha mengembalikan ini adalah, pertama, kita perlu menjadi mukmin yang selalu mengembalikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Banyak orang yang tidak memahami sebuah persoalan tetapi tetap menghadapinya, padahal tidak setiap persoalan harus dihadapi sendiri jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Karenanya pandai-pandailah dalam menakar dan mengembalikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang kedua, sifat ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Kehidupan ini diwarnai dengan pergantian antara musibah dan kesenangan, hal-hal yang tidak menyenangkan dan kenikmatan, kesenangan-kesenangan duniawi. Karenanya kita harus senantiasa mengembalikan semua itu kepada Allah agar bisa menjalani semua ujian tersebut dengan baik. Sifat Al-Mu'id ini perlu menjadi sumber landasan sikap mental kita untuk bertindak dan berpikir dengan cara kembali kepada Allah dengan meniatkan suatu kebaikan semata-mata karena Allah, menjadikan musibah dan kesenangan sebagai ujian kehidupan, senantiasa berdoa dan mengharap pertolongan dari Allah. Mengembalikan sesuatu pada porsinya berarti mengukur kemampuan diri kita sebelum menargetkan sesuatu. Tidak menerima suatu pekerjaan atau tugas di luar dari kemampuan, menyerahkan sesuatu pada yang berhak, bersikap adil pada diri sendiri dan orang lain, menyerahkan suatu bidang pekerjaan kepada yang ahlinya, bertawakal kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Mu'id ini bisa menjadi landasan kita dalam bertindak dan berpikir untuk senantiasa melihat apakah kita sudah menetapkan sesuatu sesuai dengan porsi yang kita mampu, dan segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Apapun persoalan hidup kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah. Allah yang maha berkehendak.
Ketika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Percayalah bahwa Allah maha segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.